Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 April sampai dengan 28 April 2023. Jadi yang saya bahas ini memang untuk harinya agak panjang ya, karena tanggal 19 April sampai dengan tanggal 25 April ya. Itu 19 April hari Rabu sampai dengan 25 April hari Selasanya lagi ya, minggu depannya lagi. Itu hari bursa libur ya, karena memperingati cuti bersama untuk Idul Fitri ya. Jadi yang beragama Muslim, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, sampai dengan nanti sampai uh, berikutnya lagi nanti mulai bursanya buka tanggal 26 ya. Jadi minggu ini saya bahasnya untuk 17 April, 18 April, kemudian setelah libur 26, 27, 28 ya. Karena 19 sampai 25 itu bursanya libur. Jadi seperti biasanya saya akan bahas beberapa video. Satu video saya akan bahas sekitar 6 saham. Untuk pembahasan kali ini saya mulai langsung untuk saham perbankan ya. Jadi yang pertama adalah untuk saham BBRI. Saham BBRI ini memang luar biasa ya. Setelah aksi korporasi pembagian dividen, kemudian yang terakhir dia sempat breakout ya ke atas 5.000. Jadi saya sudah sempat sebutkan di sini ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 5.000, maka target berikutnya adalah 5.200 dan 5.450. Itu untuk BBRI. Jadi kemungkinannya untuk BBRI ini masih bisa naik lagi. Nah, 5.450 itu saya ambil dari mana? Ini sebelumnya saya sudah pernah gambarkan itu dari Fibonacci extension ya. Jadi target terdekatnya sekitar 5.200, kemudian berikutnya lagi 5.450. Jadi untuk BBRI ini masih ada peluang untuk naik. Nah, misalnya kalau Anda mau tambah lagi atau average up, boleh ya. Jadi kalau dia minggu ini berhasil naik ke atas 5.100, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kalau Anda mau tambah lagi, target price terdekatnya di 5.200, berikutnya lagi 5.450. Jadi ini peluangnya dia sudah breakout, peluang kenaikannya masih cukup bagus. Tapi misalnya kalau Anda takut, wah Pak Sunar, jangan-jangan nanti setelah breakout dia koreksi menjelang libur Idul Fitri. Karena biasanya katanya ya, biasanya kalau libur panjang kecenderungan investor atau trader itu dia jual take profit ya. Seperti itu ya. Ada kemungkinan seperti itu ada ya. Jadi yang di sini kalau misalnya Anda belum punya, Anda boleh tunggu buy on weakness nanti di MA20-nya. Kurang lebih nanti sekitar 4860-an ya. Jadi kalau dia koreksi dari atas ke bawah, itu jangan langsung buy. Jadi seperti ini sebelumnya ya. Dia naik tinggi di atas MA20-nya, suatu saat MA20-nya ini pasti diuji ya. Ketika dia dipotong dari atas ke bawah, kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Tapi jangan kaget setelah mantul ke atas, rebound, kemudian kita buy, ternyata kok turun lagi Pak Sunar. Ya bukan berarti analisa kita salah, enggak ya. Karena memang kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Tapi kuncinya di sini adalah kadang-kadang kalau kita ketinggalan, kita bisa tunggu buy weakness di MA20-nya. Kalau misalnya gagal ya kita jual dulu. Kemudian saya sering sebutkan ya, kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi disiplin itu bukan hanya disiplin untuk cut loss ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi, mantul ke atas lagi, ya kita boleh buyback ya seperti itu ya. Dan ini side nya BBRI sudah lama ditembus ya, sudah dari minggu lalu ya berikut ke atas. Ini masih ada peluang untuk naik lagi. Kalau misalnya Anda takut ya tunggu aja buy weakness sekitar area 4860 kurang lebih ya. Atau yang paling bawah 4700 ya. Kalau di bawah 4.700 sepertinya sih dia akan turun dalam ya. Jadi maksimum buy weakness di 4.700 saja. Buy weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas garisnya, kita barusan buy. Jadi dia minggu ini menguji 5.100, kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 5.200 dan 5.450 itu untuk BBRI ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. BBCA juga dia bagus juga ya. Jadi mengikuti Amerika ya, saham perbankannya dia mulai rebound kencang. Dan ini saham BCA ini juga dia akan testing 9.000 ke atas ya. Jadi dia akan breakout ke atas 9.000 dalam waktu minggu ini. Kalau dia breakout ke atas 9.000 boleh nggak Pak Sunar? Baik, boleh aja ya. Memang di sini sebelumnya, oh Pak Sunar, ini satu hari naik tinggi kemudian dia pullback langsung besoknya ya. Ya, apakah ini seperti ini juga? Ya, kita nggak akan pernah tahu pasti. Kalau misalnya Anda takut buy sekarang, Anda bisa tunggu buy weakness di area yang sudah saya berikan di sini ya 8.600 atau nanti di sekitar MA20-nya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Buy-nya kalau sudah berhasil memotong ke atas lagi ya, sudah close di atasnya. Jadi menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, kita barusan boleh buy on weakness ya.
Tapi kalau misalnya gagal turun di bawah 8.600 ya kita jual dulu. Kemungkinan dia akan testing area support berikutnya di 8.250. Jadi yang ngikutin saya ini lumayan enak ya. Sudah ada garis-garisnya, tinggal pasang automatic order, nggak perlu dilihatin setiap hari, setiap saat ya. Nanti tambah stres. Kalau misalnya belum punya, kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 9.000 boleh buy, target price berikutnya di 9.400. Nah setelah 9.400 kalau naik lagi bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa ya. Saya sudah sering sebutkan juga sebelumnya. Ini BBCA masih ada peluang untuk naik ke 10.000 ya. Jadi banyak bertahap aja. Kalau takut ketinggian, nanti ketika koreksi, apalagi ketika testing MA20-nya, suatu saat dia pasti testing MA20-nya. Selama MA20-nya mengarah ke atas ya, harganya di atasnya, kemudian kalau dia turun, rebound mantul ke atasnya kita berusaha buy. Jadi kasusnya seperti ini ya. Kalau ini turun, kita jangan langsung buy. Karena kalau kita langsung buy, dia akan turun lagi karena sebelumnya dia pullback dari atas ya. Jadi tunggu rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya ya. Jadi di sini harusnya nggak buy. Ini di sini buy ya. Karena dia breakout ke atas MA20-nya. Nah ini sama. Ketika dia turun, kemudian naik di atas MA20-nya mungkin sekitar area 8.400 sampai dengan 8.700 ya. Kita barusan buy. Kalau misalnya turun lagi di bawah 8.600 ya kita tunggu di area support berikutnya di 8.250 maksimum di 8.075. Itu untuk BBCA. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Bank Mandiri. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Bank Mandiri, dia masih cukup menarik di trading range-nya antara 5.000 dan 5.500. Memang sekarang di tengah-tengahnya resisten terdekatnya ada di 5.300 atau 5.250 ya kurang lebih ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, atau kalau misalnya nggak buru-buru, Pak Sultan saya tunggu aja buy weakness ya, buy weakness di area 5.000 ya. Ini sudah pernah saya sebutkan juga ya. Jadi ini setelah stock split ya untuk BMRI. Kalau dia turun banyak 5.000 jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau sudah berhasil ditutup di atasnya ya. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau sudah di atas 5.000 kita pasang buy. Itu buy weakness. Nah, kalau mau buy sekarang memang tengah-tengahnya ya, nanggung ya. Jadi sekalian breakout ke atas 5.300 kita buy. Kalau yang mau tambah lagi juga sama ya, naik ke atas 5.300 kita buy, pakai pas berikutnya di 5.500, kemudian berikutnya lagi, ini kan belum ada historinya ya. Jadi saya gambarkan tetap acuannya sekitar kelipatan Rp500 ya karena lumayan rapi ya kalau kita perhatikan di sini 4.500, 5.000, kemudian 5.500 ya. Jadi berikutnya ya 6.000-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Trading range ini jangan dirubah-rubah garisnya. Yang berubah memang harganya naik turun tapi acuannya tetap sama untuk support resistennya ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Nah, berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI ini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya, masih cukup menarik kalau mau buy sekarang. Atau kalau misalnya, oh Pak Sunar, saya tunggu aja buy weakness di MA20-nya, boleh aja Anda bisa tunggu di sekitar area 9.200-an ya. Atau menurut garis saya di 8825 sampai dengan 9.000. Itu area buy weakness-nya ya. Artinya buy weakness itu kalau dia turun, jangan langsung buy ya. Saya ingatkan lagi, tunggu rebound atau mantul ke atas. Menjelang penutupan atau besok paginya, kita barusan buy, yaitu buy weakness. Nah, kalau mau buy sekarang boleh aja karena uptrendnya masih bagus, buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik lagi ke atas 9.600, kita tambah lagi untuk average up target berikutnya di 10.000, berikutnya lagi 10.500. Jadi untuk BBNI ini peluang kenaikannya masih ada. Kita jangan terlalu kaku ya dalam arti wah Pak Sunar ini 9.600 gagal loh. Satu kali, dua kali ya. Ini juga sebelumnya 3 kali ini gagal juga ya. Boleh dikatakan ini satu hari dia naik kemudian dia koreksi lagi ya. Nah, kita jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya gagal terus, kalau kali ini dia berhasil breakout ke atas 9.600, bukan berarti dia bakalan turun lagi ya. Ya, belum tentu. Ya, kita fleksibel aja. Kalau Anda trading ya, Anda ikutin aja, fokus ke pergerakan harga sahamnya, jangan terlalu takut. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini berhasil. Ya, seperti itu ya. Tapi belum tentu gagal juga. Ya, sama aja ya, seperti itu ya. Jadi, yang penting adalah kita selalu pasang trailing stop atau stop loss-nya ya, pakai automatic order ya. Jadi nggak perlu dijagain setiap hari, nanti tambah stres ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BNGA. Jadi BNGA ini kalau nggak salah dia ada aksi korporasi 18 April itu cum date-nya ya, hari Selasa. Dan dia dividennya 115,16 ya per lembar sahamnya ya. Jadi saya ulangi lagi untuk pembagian dividen ya. Seringkali saya ditanya, oh, Pak Sunar, misalnya kalau kumditnya itu tanggal seperti kasusnya BNGA ini ya, dia kumditnya tanggal 18 April, hari Selasa ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan dividennya, Anda buy tanggal 18 April 2023, Anda dapat dividennya. Asalkan jualnya besoknya, ya seperti itu ya. Itu kalau Anda belinya di pasar reguler ya, seperti itu ya. Jadi jangan dijual di pasar tunai. Kalau Anda sudah punya, terus tanggal 19-nya atau setelah liburan
Tanggal 19 kan memang bursanya libur sampai tanggal 25. Dan tanggal 26 Anda jangan langsung jual. Karena kalau 26 Anda langsung jual di pasar tunai ya, seperti itu ya. Itu pasti Anda nggak mendapatkan dividen. Tapi kalau Anda jualnya di pasar reguler yang sudah punya sahamnya, Anda mendapatkan dividen karena tanggal 18 itu Anda masih mempunyai saham tersebut ya. Itu kumpulnya di pasar reguler dan nego. Tapi jangan sampai tanggal bursa buka di tanggal 26, Anda jualnya di pasar tunai, ya Anda tidak akan mendapatkan dividen karena Anda jualnya di pasar tunai, langsung barangnya pindah. Ya, seperti itu ya. Eh, Jadi jangan lupa, pasar saham itu ada tiga, pasar reguler, pasar nego, dan pasar tunai. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda punya sahamnya pada waktu kumditnya pasar reguler dan nego, kemudian Anda besoknya setelah X date ya, besoknya lagi ya, bursanya buka, Anda jual langsung. Terus Anda jualnya di pasar tunai karena Anda lihat, oh Pak Sunar, saya lihat di pasar reguler kok harganya drop setelah pembagian dividen. Jadi saya jual di pasar tunai karena harganya di pasar tunai masih bagus ya. Di sesi sebelum sesi satu berakhir ya, dia jual di pasar tunai. Ya akhirnya dia nggak mendapatkan dividen karena kumditnya untuk pasar reguler dan nego itu tanggal 18 ya, besoknya dia jualnya di pasar tunai langsung barangnya pindah ya. Karena recording date-nya itu dia tanggalnya sebentar, recordingnya tanggal 27 ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda langsung jual di pasar tunai tanggal 26-nya ya pasti Anda nggak dapat, soalnya recording date-nya itu tanggal 27 ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, eh, kalau Anda jualnya di pasar reguler masih dapat ya. Setelah tanggal 26 ya, tanggal 26 masih bisa ya untuk reguler ya. Seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira ini gimana Pak Sunar? Pump date-nya, menjelang pump date-nya apakah kita buy? Kalau saya sih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya, nggak di eventnya atau pembagian dividennya ya. Kalau kita lihat memang asing di sini cenderung net sell ya, seperti itu ya, walaupun harganya naik. Jadi nggak selalu lihat asing ya. Di sini dia selama masih di atas SMA 20-nya sebenarnya masih bagus. Yang punya sahamnya ya Anda tinggal pilih aja Anda mau dapat dividennya atau tidak. Kalau Anda nggak mau dapat dividennya ya Anda bisa jual dulu pada saat kumditnya. Nanti buybacknya Anda bisa buy on weakness di area 1.200 dengan 1.150 ya. Seperti itu. Kalau misalnya Anda investor, Pak Sunar, saya jual sekarang aja, saya nggak mendapatkan dividennya nggak apa-apa, karena biasanya setelah dividen dia drag down ya, atau orang yang bilangnya dividen trap ya. Sebenarnya bukan jebakan dividen atau dividen trap sih, memang ya kalau dividen yieldnya lumayan tinggi, itu biasanya setelah kumdit dia turun ya hari berikutnya atau exit-nya ya. Jadi di sini kita tunggu aja di sekitar MA20-nya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah ya, di sini MA20-nya di area 1262 ya. Jadi 1250-an kurang lebih ya. Kalau dia turun banyak 1250, kemudian dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita tuh buy ya. Besok menjelang penutupan atau besok paginya ya, seperti itu ya. Kalau dia masih di atasnya 1250 atau ikutin garis saya di 1200 dan 1150. Karena untuk BNGA ini biasanya setelah kumdit dia kecenderungan sideways ya, bahkan turun koreksi ya, seperti itu ya. Kecuali kalau setelah kumdit kemudian dia naik breakout lagi ke atasnya 1320, kita boleh average up tambah lagi dengan target berikutnya sekitar 1370 itu untuk BNGA. Nah, 1370 itu dapat dari mana? Ini kalau kita mundur ke belakang ya, 1370 kurang lebih di area sekitar sini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1370 untuk BNGA dia masih ada peluang ke 1500. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk BNGA masih cukup menarik tanpa melihat pembagian dividennya ya. Memang pembagian dividennya biasanya setelah kumdit jangan-jangan turun Pak Sundar. Kalau takut ya Anda belinya tunggu di area buy weakness yang sudah saya sebutkan atau sekalian kalau breakout ke atas 1320 kita buy ya, seperti itu ya. Buy high, sell higher. Cukup berikutnya untuk BDMN. Jadi untuk BDMN ini kecenderungan masih sideways, sideways-nya lumayan lebar, 2730 sama dengan 2980 ya. Nah, untuk BDMN apakah sentimen dividen? Menurut saya sih sentimen dividennya sudah lewat ya, karena kumditnya tanggal 11 April 2023 ya. Jadi setelah kumdit ya tanggal 11 April ya, kalau kita perhatikan di sini untuk BDMN dia breakdown ya ke bawah ya. Dia di area 2730. Jadi yang ngikutin garis saya buy weakness boleh di area 2730 ya, atau nanti pemotongan MA20-nya. Jadi dia masih testing MA20-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2870 ya garis saya ya, atau MA20-nya di 2850-an ya, 2833,50 ya, kita ambil 2850 ya. Kita boleh buy naik ke atas 2980 tambah lagi average up target berikutnya di 3050. Nah, jika dia berhasil breakout ke atas 3050, ini peluangnya masih terbuka lebar ke 3230. Apakah setelah kumdit dia akan kecenderungan
turun Pak Sunar ya ada kemungkinan, tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Trennya sejauh ini masih sideways ya, lebar juga ya, antara 2730 sampai dengan 2980 itu sideways range-nya. Sekarang di tengah-tengahnya ya, apakah nanti akan tutup gap di sini? Ya ada kemungkinan tutup gap, tapi gap di sini nih nggak harus langsung ditutup ya. Jadi bisa aja ya saya nggak blokannya jelek, bisa aja minggu ini dia langsung turun ya bisa aja ya seperti itu ya. Tapi di sini kalau dia naik ke atas SMA 20-nya kita boleh mulai buy kalau yang mau trading di BDMN ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Ini sudah saya bahas 6 saham. Nanti jangan lupa nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Untuk saham-saham yang lainnya kurang lebih cukup sekian ya. Jadi saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Seperti biasanya yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Sekian, terima kasih, tetap semangat.